Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baik, Nadine. Ya. Jadi selama PSBB ini kita masih menggunakan daring ya. Dan kita masih daring. Hari ini kita kuliah perdana, insya Allah akan menjelaskan kontrak perkuliahan dan menjelaskan bagaimana prosedur pembelajaran materi IPS. Juga akan memberikan beberapa materi yang akan kita pelajari pada semester genap tahun 2020-2021. Silakan siapkan alat tulisnya sama pulpennya. Nanti siapa tahu ada yang penting bisa dicatat. Oke, insya Allah kita sudah bergabung 52 orang. Dari siswanya sekitar 70 ya? Ada 70? 64 sekarang, Malin. 64 sekarang, oke. Itu sudah luar biasa, teman-teman sudah bisa bergabung. Kita mulai saja. Ini Ulun akan bagikan sesi. Nah, sudah terlihat di layar? Oke, gimana di layarnya sudah terlihat? Terlihat, Malim. Oke. Malim. Apa yang Malim? RPS ya? RPS. Ya, betul. Jadi setiap pembelajaran ini kita alangkah baiknya memiliki RPS. Jadi kita biar nanti ketika kegiatan pembelajaran kita bisa terarah. Bagian-bagian mana step by step kita bisa selesaikan pembelajaran kita pada mata kuliah materi IPS 2. Di sini sudah ulun siapkan buku modul IPS nih. Atau juga bisa juga nanti teman-teman kalau ada keluarga atau ayah atau ibunya yang mengajar di tingkatan SD atau MI, boleh nanti sharing buku apa yang digunakan terkait tentang buku IPS. Karena perlu kita katakan untuk buku IPS ini kalau kita mengacu pada buku tematik yang disediakan pemerintah, nanti contohnya seperti ini. Bentar saya share screen dulu biar jelas ya. Ini. Ada di sini orang tuanya yang jadi guru? Ada ya? Ada yang jadi guru? Atau keluarganya? Nah, terlihat ya di sini? Terlihat, Malim. Nah, ini buku K13 ya, yang disiapkan pemerintah online. Kalau kita mengacu pada buku ini tidak akan terlihat pelajaran IPS pada kelas 1, 2, 3. Karena sudah dianalisis memang tidak terlihat. Nanti baru muncul materi IPS ini pada kelas atas atau kelas 4, 5, 6. Kalau mengacu pada buku ini. Tapi kita mengacu bukan kepada buku ini ya. Nanti ada beberapa buku yang memang terbitan keluarannya itu beda. Contohnya itu buku Erlangga. Nah, di buku Erlangga itu nanti juga terbagi dua. Kalau saya lihat di sini itu ada yang ISPS namanya, sama satunya itu K13 lupa. Coba saya cari dulu di ini. Kalau yang kita gunakan ini insya Allah menggunakan buku seri modul ya, yang dikeluarkan dari dari Kementerian Agama. Nah, jadi kita mengacu ke situ. Kenapa saya mengambil buku itu? Karena memang kita arahnya di madrasah ya. Madrasah itu di bawah naungan Kementerian Agama. Kalau SD itu di bawah naungan Kementerian apa? Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ya itu kalau SD. Jadi paham ya, ada di bawah naungan MI sama di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, jadi kita mengacu buku ini insya Allah nanti ini. Ini sudah belum rangkum bukunya.
nanti kita tinggal analisis beberapa pelajaran yang ada di dalamnya, terus kita bongkar-bongkar, terus kita kembangkan. Mungkin bisa kita tambahkan beberapa ayat Quran, hadis, atau kita kembangkan dengan media pembelajaran. Apalagi terkait sekarang yang daring ini. Banyak media digital yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan pembelajaran. Seperti membuat ini nanti animasi. Nah, mungkin nanti seperti itu nanti kita ke depannya pembelajaran kita. Karena mengingat ada laporan bahwa kakak-kakak kelas yang dulu ketika mengajar, diminta mengajar tematik, dia kebingungan. Kenapa? Karena memang ketika diberikan materi ya, kalau kita ketahui materi SD atau PGM itu ada 6 ya dasarnya. Ada yang tahu apa aja? Yang pertama apa? Boleh di komentar di kolom boleh ditulis di kolom chat. Pertama bisa IPS, IPA, matematika, bahasa Indonesia, PKN, sama kesenian dan budaya. Nah, itu mata kuliah yang wajib teman-teman ambil. Nah, di sini materi IPS 2. Jadi kita khusus membahas tentang materi yang akan diajarkan di MI. Oke, sampai di situ dulu. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan, silakan yang ingin bertanya. Dihidupkan ininya suaranya. Kalau yang bertanya silakan. Sebelum kita lanjutkan silakan kalau ada yang bertanya. Oke, saya anggap paham semuanya ya. Kalau paham acungkan jempol. Ya. Lagi mana lagi? Oke. Oke, ini yang paling semangat nih. Siapa nih? Acungkan jempol. Namanya nggak terlihat ya di sini ya. Nah, Aulia Rahmah, boleh dihidupkan suaranya. Paling semangat nih. Acungkan jempolnya. Aulia Rahmah di mana nih? Lagi di rumah? Di Ya, rumah. Di rumahnya di mana? Barabai. Barabai. Kemarin kena banjir atau gimana? Alhamdulillah kadang malam. Alhamdulillah. Berarti daerahnya masih dataran tinggi ya? Tinggi. Nah, masih ingat nggak kita ketika belajar di SD atau MI? Dulu SD atau MI atau pondok? SD. SD. Masih ingat nggak pelajaran IPS? Menggunakan buku apa? Masih. KTSP. KTSP. Nah, kalau KTSP nanti bukunya seperti ini ya. Saya tampilkan dulu. Nah, udah sama nggak bukunya seperti ini ya dulu? Masih ingat nggak? Kada kayaknya Malimah. Kada, lain lah. Ini kelas 1. Kapannya yang mungkin nih yang hanyar. Dulu kapannya masih bahas. Ya. Oke, masih ingat nggak yang lainnya perubahan kurikulum kita? Kalau KTSP ini tahun berapa itu? Masih ingat nggak teman-teman yang lain? 2007 ya lah Malem. Ya, 2006. 2006. Ya, dari KTSP berubah lagi. Ada ingat? 2006 apa ya? Ya, beri bocoran namanya KBK. Ada ingat? Baru berubah menjadi K13. Nah, apa sih yang menjadi dasar pembelajaran K13? Nah, itu harus perlu kita analisis. Kenapa ketika kita lihat buku yang saya share ini, mana ya? Oh, hilang. Buku keluaran pemerintah tadi, bentar kita cari dulu. Nah, ini yang tematik tadi.
Nah, ini ya, kalau saya analisis kotak-katik bolak-balik, ini memang tidak ada terlihat belum muncul materi IPS. Kan biasanya tematik itu adalah gabungan dari beberapa mata pelajaran ya. Ya, ini mana dia? Nah, ini kan biasanya, ini apa disebut tematiknya seperti ini. Dia kompetensi pemetaannya di sini muncul, ini kelas 1 ya, judulnya temanya aku dan teman baru. Jadi di sini muncul nanti pembahasan terkait matematika, bahasa Indonesia, PPKN, PJOK, SBDP. Nah ini yang muncul, di sini tidak ada IPS. Tapi kalau kita mengacu kepada buku Keluaran Erlangga, itu sudah ada nanti. Di kelas 1 sudah ada. Oke, nanti terserah. Jadi kita persiapkan dulu, biar teman-teman tahu ada beberapa sekolahan yang ada yang mengambil buku memang yang dari tematik asli, yang dari pemerintahan untuk menghemat biaya ya. Karena itu ada PDF-nya ya. Jadi lebih hemat. Ada juga nanti sekolahan itu menggunakan buku Keluaran Erlangga. Kalau saya cek memang belum ada di internet ini Keluaran Erlangga. Nah, saran saya nanti teman-teman mungkin patungan untuk membeli buku Keluaran Erlangga. Mau ya? Nanti silakan aja nanti koordinir ketua kelasnya. Silakan gunakan itu karena buku itu yang akan kita gunakan. Gantian aja nanti menggunakannya. Nanti misalnya kelompok 1 nanti bisa gunakan dulu. Nah, nanti kita tarik apa saja materinya, lalu kita obrak-abrik, kita kembangkan. Sudah siap ya? Nanti cek aja nanti di Shopee, Lazada, dan sebagainya kalau nggak ketemu. Kalau ada teman atau orang tua, guru, nanti bisa pesan sama orang tuanya. Jadi nanti insya Allah minggu depan sudah ada ya bukunya ya? Insya Allah, Malim. Ya, insya Allah. Itu yang pertama. Jadi biar teman-teman tahu bahwa tematik itu nanti ada 5 komponennya. Pembelajaran saintifik. Terus lagi pembelajaran di abad 21. Nah, perlu ketahui lagi, di abad 21 nanti munculnya literasi. Nah, karakteristik literasi membaca menulis, literasi numerik, sama karakter. Nah, itu yang lebih dikedepankan. Nah, untuk pembuatan RPP, udah pernah lihat nggak bagaimana contoh RPP 1 lembar? Ada yang pernah lihat? Pernah, Malim. Pernah? Pernah, Malim. Yang mana? Pernah, Malim. Maulida, Mulyayanti. RPP. Di mana lihatnya kemarin? Merdeka. Di Google, Malim. Di Google. Ini tunjukkanlah RPP 1 lembar ini contoh. Nanti bisa kita kembangkan. Mungkin ada teman-teman yang lain yang belum pernah lihat. Gimana sih RPP 1 lembar? Nah, ini tunjukkan. Nah, biasanya kalau dicari malah lupa naruhnya di mana. Oh, udah ketemu. Ini dia. Nah, ini contohnya. Saya share. Nah, ini materi IPS ya. Ini contohnya 1 lembar. Benar 1 lembar, tapi tulisannya makin kecil ya. Nah, ini contohnya SMP ya. Ini materi IPS. Nah, di sini nanti masuk literasi. Literasinya apa? Mengamati. Terus menanya. Nah, ini yang pembelajaran abad 21. Nanti ada critical thinking, berpikir kritis. Juga ada collaboration, berkolaborasi. Jadi tidak ada lagi istilah sekarang untuk pembelajaran abad 21 bersaing ya. Jadi dihilangkan bersaingnya. Diganti apa? Diganti berkolaborasi. Nah, itu.
Terus nih berpikir kritis, kerjasama, ini menggunakan critical communication, creativity. Nah, juga kreativitas, mengembangkan kreativitasnya. Nah, ini contohnya RPP 1 lembar. Oke. Nah, nanti untuk memunculkan ini nanti kita bisa mengacu ke bukunya. KD-nya apa, nanti bisa masukkan. Terus model pembelajaran di sini. Nah, ada model pembelajaran. Bisa kita lihat di bagian sininya. Sini ada proyek kelompoknya, deskripsinya, bahan-bahannya, dan sebagainya. Nanti juga mungkin banyak mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi ya. Nanti bisa diajukan langsung untuk skripsi. Karena tingkat skripsi untuk R&D ya. Nanti R&D, Research and Development, pengembangan bahan ajar, menggunakan media pembelajaran teknologi, itu bisa. Jadi nanti teman-teman bikin project, pembelajarannya apa, nanti hingga tahap blueprintnya aja. Tidak usah sampai tahap uji coba. Langsung bisa jadi skripsi. Mau kan cepat lulus? Mau nggak? Kalau mau acungkan jempolnya. Mau, Malem. Nah, nanti bisa menggunakan R&D. Ini namanya R&D. Oke. Sampai di situ sebelum melanjutkan ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? 1 kali? 2 kali? 3 kali? Habis waktunya. Oke, kita lanjutkan. Kita kembali ke RPP-nya. Nah, di sini. Ini terlihat layarnya? Terlihat ya? Terlihat. Ya, yang terlihat RPP ya? Iya. Oh, ya. Nah, di sini CPL. CPL ini nanti bisa baca sendiri. Kita langsung masuk ke materinya aja. Nah, CPL, CPMK. Kalau CPL ini ya capaian pembelajaran. Nah, ini CPL. Kalau CPMK itu capaian pembelajaran mata kuliah. Nanti dibaca ya. Nanti saya tanya nih satu-satu nih, sudah baca atau enggak. Nanti bisa dilihat ini di web yang kemarin. Lihat aja nanti. Nanti belum saya rubah, belum saya masukkan juga. Insya Allah hari ini akan saya masukkan. Nah, ini capaiannya M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, sampai M8. Ini materinya. Nah, di sini penjelasan deskripsi singkat mata kuliah. Jadi, mata kuliah ini membahas tentang IPS sebagai program pendidikan di Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah. Nah, jadi, teori dalam pembahasan IPS di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah yaitu mengintegrasikan penguatan substansi dan materi bidang studi IPS di sekolah madrasah atau ibtidaiyah. Jadi berdasarkan perspektif kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Jadi akan membandingkan nanti kita. Terus pendidikan sekolah dasar madrasah ibtidaiyah serta cara mengajarkannya yang mencakup pendekatan, strategi, model, metode, media, dan sumber belajar IPS, serta penilaian pembelajaran IPS di sekolah dasar madrasah ibtidaiyah. Oke, sampai situ kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa materinya ya. Nah, ini materi itu 2 ini nanti mungkin belum masuk materinya. Di sini masih hakikat dan tujuan pembelajaran IPS di madrasah. Kemarin sudah ya di semester 3 kemarin sudah dijelaskan juga hakikat dan tujuan pembelajaran IPS di madrasah. Mungkin kita bisa mengulang sedikit untuk merefresh kembali ingatan kita. Berikutnya, nah, inovasi pembelajaran IPS. Nah, di sini kita nanti akan menggunakan beberapa aplikasi. Ini saya tawarkan dulu. Nanti mau bikin model pembelajarannya menggunakan handphone atau menggunakan laptop nanti? Mau yang mana? Handphone. Handphone, oke. Kita membuat pembelajaran animasi ya dengan handphone. Mau? Nanti ya, nanti saya siapkan beberapa tutorialnya. Nanti bisa dipelajari sendiri. Oke? Berikutnya ini beberapa pembelajarannya. Strategi pembelajaran pada materi mengenal diri, keluarga, dan lingkungan. Strategi pembelajaran pada materi membaca peta lingkungan setempat penampakan alam dan persebaran sumber daya alam. Yang kelima itu strategi pembelajaran pada materi aktivitas ekonomi,
perkembangan teknologi dan permasalahan sosial. Berikutnya, strategi pembelajaran pada materi menghargai keragaman suku bangsa. Berikutnya, strategi pembelajaran pada materi peninggalan sejarah. Terus tokoh-tokoh sejarah. Terus menghargai jasa dan meneladani pahlawan. Terus yang ke-8, strategi pembelajaran IPS pada materi gejala alam Indonesia. Terus, negara-negara tetangga dan peranan Indonesia di era global. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita mau merefresh dulu pembelajaran kita. Masih ingat nggak? Mata kuliah IPS itu terdiri dari berapa mata pelajaran? Ada ingat? Bisa di chat, bisa ditulis di kolom komentar nih. Ada berapa? Jumlahnya aja dulu. Ada 5 kah? Ada 4 kah? Ada 3 kah? Ada 2 kah? Oke. Sambil kita merefresh ingatan-ingatan pada materi yang sebelumnya. Apa saja menjadi komponen pembelajaran IPS? Oke. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Yang videonya masih tertutup akan kita panggil untuk menjawab ya. Wah, muncul langsung. Yang videonya masih tertutup akan kita panggil untuk menjawab ya. Kita cari dulu yang videonya masih tertutup. Yang video open. Mana nih? Kita tunjuk. Nah, di sini. Nurjana. Nurjana masih ingat nggak? Mana Nurjana nih? Masih standby atau sudah ditinggal nih? Ditinggal Zoom sendirian. Nah, masih standby. Oke, Nurjana, masih ingat nggak ada berapa komponen materi IPS itu? Halo? Nurjana? Masih ingat nggak? Ada berapa? Atau yang sebutkan aja. Dulu Nurjana pondok atau SMA, aliyah, SMK? Sekolah di mana dulu? Oh, di mana dulu sekolahnya? Ya, dulu ingat nggak? Kalau pelajaran IPS, apa aja pecahannya? Kalau jurusan IPS Malim dulu. Dan jurusan IPS? Iya, jurusan keagamaan. Jurusan keagamaan. Oke. Kalau agama itu biasanya ada beberapa mata pelajarannya apa aja kalau agama itu? Ilmu kalam, fikih, bahasa Indonesia ada juga Malim, matematika ada, matematika. Nah, kalau pelajaran agama itu biasanya maksudnya fikih, akidah, akhlak. Iya, akidah akhlak. Nah, apalagi? Quran hadis. Quran hadis. Apalagi? Quran hadis, alam, ilmu tafsir. SKI. Iya, SKI. Dan sebagainya. Nah, ini sekarang IPS. Mungkin yang belum aktifkan videonya kita cek dulu. Wah, hampir semua nih aktif video nih. Bingung jadinya. Berarti hampir semua nggak mau jawab ya. Kita cek dulu. Mungkin ada yang belum aktif videonya. Nah, Laila Amalia Hasanah. Halo Laila, mana nih Laila nih? Masih standby atau ditinggal? Nah, masih standby. Laila dari mana nih? Darabai Mualim. Darabai. Oke. Kira-kira apa jawabannya untuk materi IPS ini? Apa saja komponennya? Pun Mualim kada tapi mendengar. Oke, kita pindah dulu. Kita cari yang belum mengaktifkan videonya. Luar biasa ya. Hampir semua nih aktif videonya. Nah, di sini ada Lini Marlina. Halo Lini Marlina. Dari mana nih?
Masih di tempat atau? Ulun keluar malam. Keluar, pian keluar kan? Masih ingat nggak pelajaran IPS dulu? Apa aja komponen materi IPS? Bukan materi ya, komponen pembelajaran IPS maksudnya. Semijama kucing tuh. Geografi. Benar. Atau? Sosiologi. 2, Ekonomi. 3. Ekonomi. Itu ya ulun tahu malam. 3 yang tahu. Baik. Ulun agama jurusan. Oh, agama. Oke, kita pindah lagi ke temannya yang belum aktifkan video. Kita cek dulu. Oh, ini hampir semuanya nih aktif videonya nih. Di sini ada siapa ya? Nah, di sini ada Rizka Amalia. Halo Rizka. Halo, Malim. Nah, ya masih standby. Rizka, masih ingat nggak apa aja pelajaran IPS? Hukum, geografi, sosiologi, ekonomi. 4. Itu yang tahu bertambah sebuting. Alhamdulillah. Sebuting barang bertambah. Kita cari lagi di sini ada Isniawati. Mana Isniawati? Masih standby atau bagaimana nih? Ya. Isniawati lagi di mana nih? Alabio. Alabio mati lampu kah juga? Iya, mati lampu. Alhamdulillah HP-nya kada mati, bisa ikut pembelajaran daring. Nah, IPS ada berapa IPS? Masih ingat nggak? Seingat ulun sosiologi, geografi, 2, ekonomi. Banyak. Tambah kurang nih. Hah? Sudah, nyerah. Oke, berarti lebih kurang nih dari yang disebutkan tadi. Baik, ulun bantu aja untuk menjawab ya. Boleh disiapkan alat tulisnya. Bentar ya. Oke, yang pertama itu apa tadi yang disebutkan? Yang umum aja dulu. Pertama adalah geografi, ekonomi, sejarah, psikologi sosial, sosiologi, antropologi, sama Akuntansi. bukan hukum, Habibah. Hukum ketatanegaraan. Jadi ada berapa? Ada 7. Ada yang mau bantu ulangi? Geografi, ekonomi, sejarah, hukum. Geologi. Ya. Hukum, geografi, ekonomi, sejarah, apanya tadi? Astrologi apa? Antropologi. Antropologi. Ya. Antropologi. Sama? Hukum. Hukum, oke. Nah, jadi ada 7 ya materi komponen dari IPS. Nah, harus diingat tuh kalau kita mempelajari IPS. Kalau sejarah ranahnya kemana aja? Bercerita tentang apa? Kalau geografi bercerita tentang apa? Antropologi bicara tentang apa? Sosiologi bicara tentang apa? Nah, oke. Sampai di situ sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada enggak? Oke, kalau ada kita lanjutkan. Nah, jadi pembelajaran IPS kita tadi ranahnya ini aja kita akan bahas nanti. Udah ya, nanti kita bagikan. Terus, nah ini dia. Ini beberapa rujukannya. Nah, ini metode prosedur perkuliahan kita. Sama aja sih sebenarnya dengan LPS yang sebelumnya. Nanti mungkin
bisa dibaca ya, baca sendiri aja. Jadi kita gunakan semaksimal mungkin Zoom ini. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan, siapkan aja ada pertanyaannya. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau bagaimana atau bingung atau apa yang ada ingin diketahui, itu langsung aja nanti ditanyakan ketika kita Zoom ini. Nanti siapkan aja dulu pertanyaannya. Nah, ini ada beberapa tugas, kita langsung masuk ke tugas mahasiswa aja. Ini yang pertama, wajib masuk kelas virtual Google Classroom. Ini kodenya, ini linknya. Kalau mau klik satu kali klik langsung masuk grupnya. Ini bisa nanti gunakan ini link ini. Nanti requestnya akan saya bagikan di web kemarin. Terus, jangan lupa ini biasanya banyak nih. Lupaan. Karena sistem presensi kita itu saya buka 1 hari. Jadi boleh tuh. Dari jam mata kuliah kita jam 9 ya. Silakan isi presensinya. Hingga malam hari. Nanti kalau di rumah kurang sinyal nanti boleh keluar dulu, cari sinyal dulu, isi presensi. Jangan lupa ya. Jadi nanti kalau sudah lewat dari tanggal ketentuan ketetapan jadwal kita, dia nggak bisa lagi nanti masuk di kolam ininya, absennya. Ini contohnya nanti seperti ini, kita buka dulu. Nah, ini biar teman-teman paham dulu sistem program kita. Share dulu mananya. Oh, ini dia. Nah, sudah terlihat ya. Nah, ini nanti. Nah, langsung nanti dicek di sini. Nah, dicek. Ini IPSB. Oke, coba ulun bagikan dulu linknya. Pasca 4B. Oh, saya bagikan di Zoom ya. Di Zoom aja ya. Nah, ini di Zoom. Nah, itu. Silakan klik aja dulu. Yang ada kuotanya, klik pilih namanya. Kita lihat di sini udah berubah atau tidak. Nah, silakan. Udah ada yang ngisi? Ada yang tanya ya? Gina, silakan Gina. Ada yang tanya ya? Silakan Gina. Ini Gina kepencet atau gimana? Ini Hendres. Silakan. Halo Gina. Atau yang lain ada yang ditanyakan? Sudah ada yang isi absen? Sudah, Malik. Sudah. Ini berubah nggak ya? Nah, ini udah berubah ya. Ini kita masih menggunakan daftar nama absen yang lama ya, karena belum dikirim yang terupdate. Makanya ini masih ada yang merah-merah. Ini kan kemarin berhenti ya katanya. Ya. Nah, udah. Nah, sekarang tugas individu. Boleh dicatat. Tugas individunya yang simpel aja dulu. Ini nanti fungsinya
untuk teman-teman ketika menjadi guru nanti. Ada bekal yang bisa disampaikan sebagai apersepsi. Oke, sudah siap ya? Catat ya. Yang pertama itu nanti teman-teman buat atau cari ya. Itu cerita lucu. Itu yang pertama. Udah? Yang kedua itu cari kata-kata motivasi. Udah? Yang terakhir itu bikin tutorial ice breaking. Nah, jadi ketiga tugas ini itu individu ya. Nanti saya buatkan formnya untuk teman-teman mengisi. Nanti jangan sampai, kalau boleh jangan sampai sama ya. Dan ada nilainya nanti kalau untuk nilai yang lebih tinggi itu menggunakan referensi ya. Zotero sudah belajar kan? Ya, nanti saya bikinkan format untuk mengirimnya. Nanti saya bikinkan ini dulu. Wood ya mungkin apa aja komponennya nanti tinggal diisi dan diserahkan nanti di Google Form. Ya. Oke, sebentar lagi jam 11. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Mualim tanya tuh cerita pendek. Ya, apa? Cerita lucunya boleh nggak cerpen? Ya, boleh. Cerita pendek aja. Saya sarankan ceritanya jangan yang panjang-panjang ya. Cerita pendek aja. Nah, sekarang Kata-kata ini berapa buting, Mualim? satu aja, satu-satu aja. Biar yang lain kebagian. Ada lagi? Sekarang kumpulnya kapan? Nah, ini pertanyaan penting nih. Biar kita seragamkan. Kumpulnya 1 minggu, boleh? Ya, 1 minggu ya. Saya catat dulu ya. Ini tanggal 2, berarti nanti tanggal 9 sudah selesai semuanya. Mualim. Oke, ya. Itu nanti itu pakai Google Form atau langsung? Google Form nanti saya bagikan. Nanti ada di CR nanti. Habis ini saya bikin lagi Google Form-nya sama Word-nya biar nanti terformat, terarah. Dan nanti enggak carut-marut, nanti bisa di-download nanti template-nya. Lagi yang lain? Mualim. Yang bikin tutorial itu dituliskah tutorialnya atau kayak apa, Mualim? Bagusnya ditulis step by step dan bagus lagi kalau ada fotonya. Biasanya ada bagian-bagian yang memang tidak bisa dijelaskan dengan tulisan. Bisa dikasih foto. Ya, ada lagi? Itu tiga-tiganya langsung kumpul minggu depan nggak Mualim pas tanggal 9? Tiga-tiganya. Nanti ulun bikinkan formatnya biar sesuai nanti. Sama semuanya. Nanti bisa teman-teman manfaatkan lagi nanti ketika micro teaching nanti. Karena beberapa pengalaman persepsi itu pembuka pembelajaran. Kalau diawali dengan gembira nanti kesudahannya mungkin nanti lebih baik lagi. Lagi pertanyaannya? Itu bisa tulis tangan atau pakai file, Mualim? Hah? Bisa diulang? Tugas pakai file kah? Nanti ulun kirim filenya template untuk mengirim tugasnya. Jadi pian bisa di-download nanti atau bisa langsung ulun kirim di grup. Jadi bisa di-download template-nya. Jadi biar kecil KB-nya. Nanti kirim di Google Form. Ya. Ada lagi? Minggu depan belum presentasi kalau Mualim? Belum. Nanti kita atur.
Itu aja dulu tugasnya. Sedikit aja itu. Insya Allah 1-2 jam selesai, Pian. Ulun yakin. Apalagi banyak kuotanya. Sekarang kan cari di internet banyak kan. Oke, ada lagi? Udah ya? Anggap ya pembelajaran kita udah selesai. Jadi kesimpulan pada pertemuan kita kali ini adalah kita membahas terkait tentang kontrak perkuliahan kita. Bagaimana prosedur untuk menjalankan perkuliahan kita pada semester genap tahun 2020-2021. Itu yang pertama. Yang kedua, materi-materi kita khususkan untuk membahas terkait materi yang akan disampaikan di sekolah dasar atau sekolah MI. Buku yang kita gunakan nanti buku yang keluaran dari Kementerian Agama RI. Terus teman-teman nanti disarankan untuk patungan, silakan nanti dikelola sendiri, dikelola mandiri oleh ketua kelasnya untuk membeli buku terbitan Erlangga. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Insya Allah minggu depan sudah siap ya bukunya ya, nanti kita bedah. Insyaallah Malim. Oke. Ketua kelasnya siapa nih? Masih Habibah? Masih ya? Yang kemarin ya Habibah ya? Iya Malim. Oke. Udah ya. Kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Perlu ucapkan selamat belajar lagi untuk ada pertanyaannya. Bisa diulangkan nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2, nomor 3 ini ya tentang tugas ya dari 907049. Nah, luar biasa namanya ini. Dari angka komcet. Jadi kita ada tugas pertama itu cerita lucu, kedua itu motivasi, yang ketiga ice breaking. Oke, sudah ya. Dari siapa nih? 907049. Ada namanya nih di kolom chat. Pencet nah di sini. Nah, itu 3. Sudah ada di kolom chat. Oke, mungkin itu saja bisa sampaikan. Bila topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat melanjutkan belajar ya. Terima kasih.